tadinya Jakarta itu nggak bisa dipakai, namanya Jakarta Health Center. Ada tim-tim dokter di Cipto ya, itu luar biasa. Bagaimana Cipto itu sekarang kalau Anda lihat standarnya adalah standar luar negeri. Ya, padahal kerja orang-orang kita. Ya, nggak tahu sendiri Cipto berapa sih gaji-gaji suster-susternya, tapi mereka luar biasa. Itu tim dokter bikin di sana namanya pusat jantung terpadu. Pusat jantung terpadu itu sukses. Kira-kira 6-8 tahun yang lalu kata di sana profesor itu hanya 5% yang berhasil, 95% orang mati di operasi. Sekarang mereka hanya yang gagal 2%, 98% berhasil. Ya, itu orang-orang kita semua. Mereka dikuliahkan oleh negara ke Australia, ke India, ke macam-macam, banyak sumber daya. Mereka kira-kira 3 tahun yang lalu pernah kerjasama dengan Singapura. 2008 adanya ekonomi dari Amerika, investornya via Singapura. Mereka nggak jadi, datang ke kita, insya Allah kita kerjasama, gedungnya udah jadi. Ya. Dan berani memakai nama adalah Jakarta Health Center. Banyak SDM kita sebenarnya yang networking, mereka bermasalah dengan keuangan, seperti kata Profesor tadi. Tapi bangsa kita maju. Bagaimana mereka di sana membuat standar pelayanan, standar mutu. Saya datang ke Cipto itu luar biasa ya. Mereka punya di sana dokter-dokter Cipto kebanggaan bangsa. Pantang pulang sebelum rekam medik selesai. Ya, pendek saja sebenarnya motonya. Sebelum rekam medik selesai. Ya, berangkat itu harus dilemburkan aja, harus pasiennya harus selesai saat itu. Yang paling butuhkan nanti kalau Anda pemimpin adalah kata-katanya mesti bahasa bumi. Selama ini pemimpin banyak saya lihat adalah bahasa-bahasa langit. Ya, terlalu tinggi bahasa nggak bisa terjemahkan. Ya, jadi selalu kalau saya di kantor saya sampaikan begitu bahasa langit banyak dalam diskusi profesor. Ya, kita meningkatkan ini, meningkatkan kesejahteraan. Alat ukurnya apa? Ya, kita meningkatkan ya A 10, 20 ada angkanya. Pantang pulang sebelum rekam medik selesai, luar biasa. Dan itu pun selama ini saya selalu praktekkan. Kalau di kantor dok kita jarang bahasa dewa. Kita mesti perencanaan yang matang, mesti ada kontrol, dan bahasanya target itu mesti bisa direalisasikan. Ya, yang namanya target itu adalah angka minimal yang mesti direalisasikan. Kalau Anda bikin target tinggi nggak bisa dicapai, itu namanya angan-angan. Itu bahasa langit. Bikinlah target itu adalah bahasa bumi. Ya, bisa direalisasikan. Saya rasa itu saja tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah ya bahwa Anda sendiri di sini yang kuliah dapat kesempatan di negara Eropa, Amerika, bisa, kalau bisa balik pulang ya, bisa banyak yang bisa disumbangkan. Alat ukur kita adalah seperti profesor tadi saya sesuai ya, apa yang kita kuasai ya, silakan. Untuk guru menarik sekarang profesor, banyak sekarang ya, kita lihat ada BPK Penabur itu luar biasa, sekolahnya bagus, nggak kalah, dapat selalu olimpiade. Sekolah-sekolah Islam banyak. Jadi kesempatan sekali lagi, mudah-mudahan saja ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edvian yang telah berbagi pengalaman kepada kita semua. Tadi sudah dijelaskan dan saya menangkap beberapa masukan dan juga beberapa pengalaman dan juga kisah inspiratif di mana di sini bagaimana kita menyukai atau kita menyukailah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita sukai, seperti itu. Jadi harapannya teman-teman tadi pada sesi pertama kuliah umum dari Pak Menteri dan juga kuliah umum yang kedua ini, harapannya kita semua sudah mempunyai gambaran jelas, kita mendapatkan sebuah boostering semangat yang baru yang harapannya bisa kita terapkan. Kita punya rencana-rencana aksi di sini dan kita bisa terapkan di Indonesia. Baiklah, melanjutkan sesi berikutnya, sesi yang ketiga, saya persilakan kepada Pak Asmoro dari perwakilan Dompet Duafa untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya masih senyum-senyum sendiri kalau ingat kayak profesor tadi menyampaikan presentasi. Dulu saya begitu kalau presentasi. Setelah masuk dompet apa saya insaf. Tapi inilah hebatnya panitia simposium PPI Eropa Amerika sekarang, mampu menghadirkan spektrum yang luas dari pembicara, mulai dari Bapak Menteri yang berwibawa, profesor yang gaul dan cerdas,
Malah saya yakin beliau jenius, karena jenius itu kan dekat-dekat ke gila gitu. Kemudian ada pebisnis yang bukan saja sukses tapi juga mulia karena terus mendorong kita untuk membangun ekonomi di negeri kita sendiri. Dan sekarang giliran saya yang kere tapi mudah-mudahan pede. Ini kantor kami. Ada salam, kalau biasanya dari Pak Menteri, salam dari teman-teman itu, entah siapa tapi mereka adalah teman-teman. Saya sempat tergoda untuk ikut juga menceritakan curhat personalnya tadi, cerita-cerita pribadi, riwayat cinta dan lain-lain. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau itu saya ceritakan sekian di sini sekarang, paling tidak pasti ada satu di antara teman-teman di sini yang akan menulis di update Facebooknya, "Mah, ayah ternyata tidak sealim di rumah." Jadi saya putuskan tidak skip saja. Saya lebih mendudukan bahwa saya sebetulnya adalah relawan dompet duafa. Ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Relawan itu ya sesuai namanya rela. Suruh pegang logistik, oke, siap. Suruh pegang bawa barang, oke, siap. Suruh jaga posko, siap. Suatu saat disuruh, oke, kamu jadi direktur ini, oke, siap. Senang banget kan dalam arti ada kesempatan untuk kesini juga. Di kesempatan ini saya mewakili kalangan duafa, kalangan yang mungkin kebanyakan tidak terpelajar